Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara tak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya, seorang pria di Tanggulangin, Sidoarjo, tega membunuh ibu dan bayinya di dalam indekos. Tersangka ditangkap polisi saat hendak kabur ke daerah Gresik. NM, pria berusia 36 tahun warga Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, diringkus jajaran Satreskrim Polresta Sidoarjo di Direjo Gresik saat hendak melarikan diri. Pelaku pembunuh kekasihnya dan bayi dari hasil hubungan di luar nikah karena tidak mau bertanggung jawab. Menurut pengakuan tersangka berpura-pura membantu proses kelahiran kekasihnya tanpa bantuan tenaga medis, lalu menghabisi nyawa kekasih dan juga bayi dengan cara membekap. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang perlindungan anak dan pasal tentang menghilangkan nyawa orang lain, hukuman 15 tahun penjara. Pada saat korban ini sudah akan melahirkan, ya yang bersangkutan atau pelaku ini minta untuk digugurkan. Ya, kemudian terjadi cekcok atau perkelahian dengan korban. Kemudian pada saat membantu persalinan di rumah, ya pelaku ini membekap mulut daripada korban, kemudian sekaligus juga membekap mulut dari bayinya, ya, sehingga ya dengan cara sadis, ya, kemudian membunuh ya dua orang, baik yang ibunya maupun yang bayinya. Selasa 25 Juni 2024, warga Tanggulangin Sidoarjo digegerkan dengan penemuan jasad wanita dan bayi yang baru dilahirkan di dalam indekos di Desa Jumputerjo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, tewasnya seorang tukang tambal ban di Lamongan bulan Februari 2024 lalu diungkap polisi. Dari hasil penyidikan, korban tewas diracun oleh teman wanitanya yang sakit hati karena sering ditagih utang. Tersangka Nur Fadilah usia 27 tahun ini hanya bisa tertunduk lesu saat diperiksa polisi. Warga kecamatan dekat Kulon, Lamongan ini terbukti membunuh Abdul Aziz usia 23 tahun warga Sumobito, Jombang, teman prianya dengan mencampur racun tikus di makanan seblak yang dikonsumsi korban. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati karena korban sering menagih utang senilai 16 juta rupiah. Adapun kronologi singkat di sini yang bisa kami sampaikan, kejadian ini bermula sebenarnya korban dengan pelaku ini merupakan teman dekat. Dan pada suatu waktu korban meminta kepada pelaku untuk dikenalkan teman perempuannya. Kemudian pelaku mengiyakan, namun dengan catatan korban harus memberikan sejumlah uang. Dan di sini sudah disepakati dan sudah dikirimkan juga oleh si korban sejumlah 16.700.000 kepada pelaku. Namun selang berapa lama pelaku tidak kunjung mengenalkan teman perempuannya kepada korban. Alhasil korban merasa kesal dan meminta uangnya dikembalikan oleh pelaku. Namun pelaku tidak menyanggupi dan dari sanalah timbul niat untuk membunuh korban dengan cara mencampur racun tikus di makanan yang telah diberikan oleh korban. Pelaku yang berparas tomboy ini mengaku uang korban sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dijadikan apa uangnya 16 juta? Buat apa? Buat apa? Uangnya dibuat apa? Beli sama Pakaian. Makanan yang mahal gitu ya. Kasus pembunuhan Abdul Aziz ini terjadi pada 7 Februari 2024. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban ini tewas di tempat kerjanya diduga keracunan. Namun setelah hasil otopsi keluar diketahui korban tewas diracun karena dalam tubuh korban terdapat racun tikus. Dari hasil penyelidikan polisi kemudian menangkap Nur Fadilah. Sapari Ranawijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, seorang pekerja bangunan tewas usai terjatuh dari atap balai desa di Kabupaten Pasuruan. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena posisinya yang berada di ketinggian belasan meter. Seorang pekerja bangunan Sujatmiko berusia 38 tahun tewas seketika usai terjatuh dari atap balai desa Lajuk di Kecamatan Kebun Candi, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Usai terjatuh dari atap balai desa Lajuk di Kecamatan Kebun Candi, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis.
karena posisi korban berada di atap setinggi hampir 15 meter. Evakuasi juga terkendala kondisi genteng atap yang licin dan rentan ambruk. Namun evakuasi jasad Sujatmiko akhirnya berhasil dilakukan. Dari keterangan para saksi, saat itu korban merenovasi genteng di bagian puncak atap balai desa bersama seorang rekannya. Diduga karena kondisi genteng yang licin, korban terpeleset dan terjatuh dari puncak atap. Jadi kejadiannya kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Kalau di balai desa Lajo ada orang yang meninggal dunia yang diakibatkan oleh terpeleset saat yang bersangkutan sebagai kuli bangunan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun kita belum tahu, yang bersangkutan sudah kita upaya evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Apa penyebab yang sebenarnya? Bisa dimungkinkan juga karena punya riwayat penyakit atau bagaimana. Kita lihat hasil visumnya. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, saudara, Surabaya seakan tidak ada habisnya untuk menciptakan lokasi wisata baru. Kali ini kawasan Kota Lama di Jalan Raja Wali disulap menjadi destinasi baru dengan menyuguhkan suasana mirip kota di negara Eropa kuno. Bahkan pengunjung bisa berkeliling menggunakan mobil jeep. Seperti apa kesuaranya, saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Kawasan Kota Lama di sekitar Jalan Raja Wali kini menjadi salah satu destinasi wisata di tengah kota Surabaya. Deretan bangunan kuno yang eksotik peninggalan zaman penjajahan ini oleh pemerintah kota Surabaya disulap menjadi tujuan wisata menarik. Beragam paket wisata siap memanjakan pengunjung termasuk berkeliling Kota Lama menggunakan mobil jeep dari komunitas pecinta mobil kuno. Hanya dengan membayar Rp45.000, para pengunjung bisa merasakan pengalaman unik dengan berkeliling Kota Lama selama kurang lebih 45 menit menggunakan jeep antik. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan tahap awal pihaknya meresmikan wisata Kota Lama zona Eropa dan pecinan. Selanjutnya, wisata zona Arab dan Melayu akan diresmikan untuk melengkapi wisata Kota Lama Surabaya. Jadi harapannya dengan kota tua ini maka akan membangkitkan ya tempat-tempat di kota Surabaya yang penuh dengan cerita, penuh dengan heritage, penuh dengan historiknya di kota Surabaya. Karena di sebelah situ ada mobilnya Malapi yang tewas di Surabaya dengan perjuangan arek-arek Surabaya, sehingga kita bisa mengenang Kota Lama dan bisa mengenang Kota Lamanya Kota Surabaya, heritage-nya. Tapi yang pasti di pusat inilah maka kegiatan anak-anak muda akan kita gerakkan. Saya berharap semua komunitas-komunitas bisa menggerakkan komunitasnya di Kota Lama ini. Peresmian destinasi wisata baru Kota Lama Surabaya ini juga dimeriahkan oleh teatrikal dari komunitas Ruderbrook yang mengisahkan tentang sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam perang melawan penjajah 10 November 1945. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, usahanya sempat terpuruk karena terdampak erupsi Gunung Kelut. Seorang wanita di Kabupaten Malang kini sukses membuka warung makan prasmanan. Usaha yang dirintis dari nol tersebut, saudara, ramai pembeli hingga mampu meraup omset 10 juta rupiah per bulan. Sebuah potret inspirasi agar kita tidak mudah menyerah dalam berusaha. Warung Prasmanan Juansih, begitulah nama warung milik wanita umur 55 tahun ini. Warung yang berada di Jalan Dahlia, Desa Kerajaan, Kecamatan Pujon ini menjanjikan berbagai macam sayur dan aneka lauk pauk. Warung yang berkonsep swalayan atau prasmanan ini buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore hari.
Selain menu sayur asem dan urap-urap, pepes Indosiar menjadi menu andalan yang menjadi primadona para pelanggan. Tak heran jika warung ini ramai dikunjungi pembeli dari daerah Malang maupun Batu. Kenapa saya milih di sini? Karena di sini masakannya legend ya, legendaris, sangat legendaris sekali. Sulit didapatkan di tempat-tempat lain ya, khususnya sayur mayurnya sangat lengkap. Yang paling istimewa bisa milih sendiri. Nah itu, jadi makan sepuasnya, harganya murah banget, capcus banget pokoknya. Untuk keunggulan dari tempat lain, menu masakan yang disediakan itu lebih banyak. Untuk rasa lebih enak sih dari tempat lain, kayak lebih lekong gitu. Sejak berdiri pada tahun 2000 yang lalu ini telah mengalami pasang surut. Erupsi Gunung Kelut yang terjadi tahun 2014 lalu membuat Juansih terpaksa menutup usaha warungnya. Untuk mengisi kesibukan, ia membantu memasak di lokasi pengungsian. Dengan modal awal Rp300.000, ia berusaha bangkit membuka kembali warung nasinya. Lambat laut usahanya makin ramai dengan konsep makan prasmanan atau swalayan. Dibantu 10 orang karyawannya, usahanya kini berkembang hingga mampu meraup omset Rp10 juta per bulan. Selama Gunung Kelut meletus, warung saya tutup. Terus saya menjadi relawan masak di dapur umum. Saya ingin melestarikan menu tradisional masakan Jawa Timur. Mimpi saya, warung saya semakin berkembang dan bisa membantu masyarakat sekitar. Sosok Juansih adalah pekerja keras yang tidak menyerah dengan keadaan. Kisah inspiratif ini menjadi motivasi kita semua untuk selalu bekerja keras dan yakin kesuksesan akan bisa diraih. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.